Welcome. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel perkuliahan online saya. Saya harap teman-teman mudah-mudahan selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas latihan soal yang keempat, yaitu adalah pengelolaan modal kerja. Sudah kita bahas kemarin dalam hal teori bahwa pengelolaan modal kerja itu sangat penting di dalam satu perusahaan. Mari kita bahas contoh soal yang pertama, yaitu adalah modal kerja fungsional. Di sini kita punya aktiva lancar dan aktiva tetap. Perlu diingat, di dalam teori yang kemarin saya sampaikan, modal kerja fungsional itu syaratnya harus adalah current income dalam tujuan perusahaan dan satu periode akuntansi. Jadi, aktiva lancar ini dan aktiva tetap yang saya tampilkan di sini adalah satu periode akuntansi. Bisa dalam satu bulan, bisa juga dalam 1 tahun. Dalam contoh soal ini, saya perkirakan ini dalam 1 tahun. Lalu, ada keterangannya. Penyusutan setiap tahunnya, yaitu adalah bangunan dan gedung sebesar 50 juta, mesin-mesin 40 juta. Kenapa di sini ada biaya penyusutan? Kita perlu ingat di dalam teori bahwa modal kerja fungsional selain kas, selain piutang dagang, selain persediaan barang, juga ada penyusutan. Dan perlu diingat piutang dagang itu harus dikeluarkan. Piutang dagang yang di sini kita harus keluarkan dia dari modal aslinya. Ya, kita harus keluarkan profit marginnya dan kita harus dapatkan ini profit margin. Kita keluarkan profit margin, kita keluarkan profit margin dan kita dapatkan modal aslinya ya. Oke, kita coba selesaikan. Untuk mempermudah, kita akan melihat contoh soal di sebelah kanan. Ini contoh soalnya, ini soalnya ya, biar mudah diingat. Yang pertama adalah yang benar-benar menjadi modal kerja atau working capital di dalam perusahaan tersebut, yaitu adalah kas. Lalu piutang dagang yang telah dikeluarkan marginnya. Kenapa 52.500.000? Yaitu adalah di sini perjualan kredit profitnya kan 30%, maka dari itu margin 30% berarti modal sebesar 70%. Nah, 70% ini dikalikan dengan 75 juta. Sehingga hasilnya 52.500.000. Nanti sisanya marginnya gimana Pak? Itu akan menjadi modal kerja yang potensial. Begitu ya. Lalu persediaan barang. Persediaan barang ini ya adanya 120 juta ya kita masukkan. Memang itu adalah modal kerja kan. Ini yang berputar ya. Jadi ini kita tetapkan 120 juta di sini. Lalu penyusutan 50 juta, itu untuk bangunan dan gedung, dan penyusutan mesin sebesar 40 juta. Maka dari itu, modal kerja yang benar-benar modal kerja itu sebesar 260 juta. Sekali lagi diingat, ini kas memang sebagai modal kerja. Piutang dagang perlu harus dikeluarkan marginnya. Akan tetapi piutang dagang ini kalau syaratnya kalau sudah terjual ya, sudah terjual ya sebesar 52.500.000 itu akan menjadi modal kerja lagi. Persediaan barang yaitu yang barang yang belum dijual ya memang 120 juta. Penyusutan barang ya sebesar 50 dan 40 juta. Jadi total modal kerja aslinya dalam perusahaan ini adalah 260 juta rupiah. Lalu yang tadi saya telah sampaikan bahwa terdapat modal kerja potensial. Modal kerja potensial ini apa? Jadi modal kerja yang bisa dipakai atau sumber dana yang bisa dipakai sebagai modal kerja. Sekali lagi ya, modal kerja potensial itu apa? Yaitu dana yang bisa atau berpotensi menjadi modal kerja. Apa saja itu? Yang pertama adalah efek. Kalau efek sudah terjual, maka bisa dijadikan modal kerja. Ya, kalau kita misalkan kasnya berkurang, terus misalkan siklis kasnya kita berkurang, padahal kita butuh nih
beli bahan baku, duitnya kurang, satu-satunya cara ya selain berhutang ya menjual surat berharga kita ya. Jadi efek kita 50 juta kita jual. Nah, itu bisa menjadi modal kerja potensial kita. Lalu, jika kita kekurangan kas atau kita kekurangan aktiva lancar kita untuk berputar ya, jadi operasional perusahaan bisa berputar, selain efek apa yang kita bisa jual atau yang bisa kita pakai. Nah, margin laba di sini ini kita bisa pakai ya. Orang bilang sih bisa laba ditahan gitu ya, laba ditahan. Jadi jangan diserahkan dulu lah kepada pemilik labanya, atau misalkan di prefer sama pemiliknya gitu ya. Jangan dulu, laba kita pakai dulu untuk sebagai modal kerja. Jadi kita bisa putarin, laba itu bisa kita putarin menjadi modal kerja ya. Bisa kita putarin beli bahan baku, terus habis itu kita produksi, lalu kita bisa jual, mungkin mendapatkan laba yang lebih besar daripada kalau kita tidak putarkan laba tersebut. Lalu total modal kerja potensial kita yaitu sebesar Rp77.500.000. Oke, selanjutnya yang kita perlu ingat di sini bahwa ada juga yang bukan modal kerja. Dan kita perlu ingat itu bukan modal kerja. Kita tidak bisa memakai item-item di neraca ini sebagai modal kerja. Apa saja itu? Yang pertama adalah tanah. Tanah kita tidak bisa kita jual ya. Lah kita tidak bisa beroperasional kalau kita tidak berada di tanah itu. Kecuali kalau kita beli tanah lain, tanah ini dijual, tapi kan tanah ini harus tanah baru ini harus dicantumkan di aktiva tetap atau neraca yang baru ya. Tapi karena di sini 150 juta, maka itu tanahnya pun 150 juta ya. Oke, bangunan dan gedung. Bangunan dan gedung ini awalnya 300 juta. Karena menyusut 50 juta, maka dari itu 250 juta. Di sini tinggal 250 juta. Sekali lagi, bangunan dan gedung tidak bisa kita pakai sebagai modal kerja. Kenapa seperti itu? Ya, masa bangunan dan gedung kita jual, lah kita mau bisa beroperasional di mana? Ya, bisa melaksanakan operasional produksi perusahaan di mana? Ya, maka dari itu bangunan dan gedung kita masukkan sebagai bukan modal kerja. Lalu yang terakhir adalah mesin-mesin. Nah, bagaimana kalau mesin itu kita jual? Kan tidak bisa berproduksi, maka dari itu mesin-mesin juga sebagai bukan modal kerja. Tetapi perlu diingat mesin-mesin juga melakukan penyusutan ya, telah menyusut nih di sini sebesar berapa? 40. Yang awalnya 250 juta menjadi 210 juta. Ada penyusutan, dia mengalami penyusutan. Maka dari itu total bukan modal kerjanya yaitu adalah sebesar 610 juta rupiah. Begitu ya teman-teman ya. Itu adalah modal kerja menurut konsep fungsionalnya. Fungsinya yang memang benar modal kerja, fungsinya yaitu adalah modal kerja yang berpotensi menjadi modal kerja, dan fungsinya bukan modal kerja. Kita sudah menyelesaikan contoh soal ini, mari kita coba lanjut ke contoh soal selanjutnya. Lalu, contoh soal dalam kebijaksanaan modal kerja. PT Elang Sakti sedang mempelajari untuk menentukan tingkat aktiva lancar yang optimal untuk tahun depan. Manajemen memperkirakan bahwa penjualan akan meningkat 200 juta. Perusahaan ingin tetap mempertahankan rasio utangnya 50%. Dan nilai aktiva tetap saat ini sebesar 80 juta. Tingkat bunga baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang saat ini adalah 12%. Manajer keuangan PT Elang Sakti menginginkan untuk menganalisis 3 alternatif kebijakan, yakni yang pertama, kebijakan konservatif, ya, kebijakan yang aman, yang paling aman, yaitu dengan tingkat aktiva lancar 60% dari penjualan. Maka dari itu kemungkinan penjualan 200 juta. Maka dari itu aktiva lancarnya dia adalah 60%. Aktiva lancar, dia menyediakan aktiva lancar itu yang paling aman itu adalah 60%. Lalu ada kebijakan moderat dengan mempertahankan aktiva lancar itu sebesar 50% dari
penjualan. Lalu kebijakan yang sangat berani dengan tingkat aktiva lancar 40% dari penjualan. Teman-teman, jangan bingung di sini. Kenapa konservatif paling aman menyediakan aktiva lancar 60? Amannya di mana, Pak? Begini. 200 juta itu adalah eh, penjualan di tahun yang akan datang, untuk tahun yang depan. Tahun depan dia memperkirakan sebesar 200 juta. Berarti dalam satu tahun dia menjual sebanyak 200 juta. Nah, perusahaan ingin aman. Oke lah, kalau tahun depan 200 juta, berarti kita harus menyediakan kas, persediaan barang, terus habis itu kita bisa melakukan piutang itu sebesar 60% dari penjualan. Kita harus menyediakan aktiva lancar itu sebesar 60%. Jadi kalau misalkan dihitung ya dalam satu tahun, ya mungkin cuman perputarannya berarti cuman hanya 1, sekian ya. Jadi 60 per 100% ya. Jadi cuman hanya maksudnya 60 kalau dikali 2 kan 120% ya. Jadi misalkan 60% dari 200 juta kan ada 120 juta. Untuk memenuhi 200 juta ini kan tidak sampai kedua kalinya lah, tidak sampai aktiva lancar ini kedua kalinya berputar itu tidak sampai ya, cuman hanya 1, sekian lah ya. Dua kalinya tapi kurang dikit begitu ya teman-teman. Terus kalau kebijakan moderat, maka dari itu untuk sedang-sedangnya ya dalam satu tahun dia berputar 2 kali nih aktiva lancarnya. 50% dari 200. Maka dari itu aktiva lancar kita punya 100 juta, terus habis itu berputar 2 kali. 1 kali kita pakai, 1 kali kita pakai. Jadi sedanglah disebut aman, ya aman, disebut berani, ya sedikit berani begitu ya. Jadi sedang-sedang aja, moderat begitu ya. Nah, dari agresif, dari teori yang kemarin saya sampaikan, kenapa ini sangat berani? Karena aktiva lancarnya hanya 40% dari penjualan. Jadi, si perputaran dari perusahaan ini dia sangat berani. Dia aktiva lancarnya sedikit. Dia cuma hanya 40% daripada penjualan. Jadi, dan berputarnya juga banyak. Berputarnya dia banyak. Nah, terus bagaimana sikap berani selanjutnya, Pak? Nanti kita coba akan bahas di penyelesaian contoh soal ini ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Maka, mana kebijakan yang sebaiknya diambil dengan ukuran return on equity atau ROE untuk ketiga alternatif tersebut dengan asumsi earning before interest and tax sebesar 10% daripada penjualan dan pajak sebesar 25%. Oke, kita lihat. Untuk memilih alternatif, mana sebaiknya yang diambil oleh perusahaan? Ya, kalau kita mencari ROE untuk masing-masing alternatif. Dilihat di sini teman-teman bahwa penjualan kita adalah 200 ya, 200 juta. Aktiva lancar itu kita tetap semua ya. Tadi di soal semuanya aktiva tetap kita adalah 80 juta. Penjualan kita 200. Di poin A itu adalah 60% daripada penjualan. Maka dari itu 60% kita menyediakan aktiva lancarnya itu adalah 120 juta. Maka dari itu total aktivanya 200 juta. Kan tadi dibilang bahwa perusahaan ini pingin utangnya mempertahankan 50%. Maka dari itu dia pinjam ke banknya itu adalah 100 juta. Ya. Dia pakai modal sendiri itu adalah 100 juta. Jadi aktiva tetap 80 dan aktiva lancar 120 itu dibiayai oleh modal sendiri itu 100 juta, total hutangnya adalah 100 juta. Dia mau cari aman nih, perusahaan ini cari aman. Pokoknya kita bisa ini ya, jadi perputaran si uang ini dia tidak terlalu banyak. Jadi misalkan 1 bulan, 2 bulan kita jual, itu masih ada sisa uangnya. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan masih ada sisanya untuk berputar kembali. Jadi kemungkinan itu dia nyimpen kas banyak nantinya.
nyimpen kas banyak, terus habis itu dia main aman, begitu ya, karena aktiva lancarnya masih banyak begitu ya. Nah, akan tetapi di sini kita perlu lihat bahwa EBIT dari penjualan itu kan 10% dari penjualan. Maka dari itu kan EBIT dari 200 juta itu 10% dari 200 juta kan 20 juta. Maka dari itu, di sini ada hutang nih, ya, hutangnya 100 juta. Bunganya berapa? 12 juta rupiah. Ya, jadi ini tidak ada hubungannya ke atas ya. Cuman jadi ini pinjaman di sini itu nyambungnya ke sini. Jadi EBIT ini itu dari penjualan, bukan dari total aktiva ya. EBIT ini 10% dari penjualan, bukan dari 10%, bukan dari total aktiva. Penjualan berarti 200 juta. Nah, bunga di sini 12%. 12% dari mana? Dari pinjamannya. Pinjamannya berapa? 100 juta. Gede kan? Pinjamannya di sini besar. Nah, maka dari itu earning before tax-nya adalah 8 juta. Dapat dari mana? 20 juta dikurangi dengan bunga. Kalau EBIT, earning before interest itu bunga, dan tax itu adalah pajak. Jadi earning before tax berarti interestnya sudah dikurangi ya. Maka dari itu EBT-nya adalah 8 juta. Pajaknya adalah 25%. Ya. 25% dari keuntungan, yaitu sebesar 2 juta. Maka dari itu, earning after tax-nya adalah 6 juta. Sudah dikurangi, jadi 20 dikurangi 12, kena bunganya itu adalah 12 juta, menjadi 8 juta, 8 juta kena pajak, 2 juta, maka dari itu 8 dikurangi 2, jadi sisanya adalah earning. Jadi profit, benar-benar profit, earning after tax, laba bersih, itu adalah 6 juta. Maka dari itu, return on equity, kita tahu di mana return on equity itu, rumusnya adalah earning after tax dibagi dengan equity atau modal kita. Modal kita itu adalah 100 juta. Maka dari itu 6 juta dibagi 100 juta yaitu sebesar 6%. Jadi keuntungannya kita dalam ROE kita yaitu adalah 6%. Bagaimana dengan moderat pun sama. Cuman bedanya di sini dia hanya aktiva lancar menyediakan 100 juta. Jadi dalam 1 tahun ya 2 kali lah perputarannya dia aman ya dalam 6 bulan. Terus habis itu uangnya ada ya dia lakukan lagi begitu ya. Jadi cuman hanya kalau bisa kita lihat kalau perputarannya ini 2 kali. Ya untuk 200 juta nyari ya sedang-sedang lah. Kalau di sini aman banget, kalau di sini dia sedang. Ya. Terus total hutang itu kita lihat total aktivanya 180 ya, 100 jadi 80. Total aktivanya adalah 180. Jadi hutangnya kan 50%, berarti 50%, jadi dia hanya utang 90 juta. Lebih kecil ya, utangnya di sini 100, kalau di sini utangnya adalah 90 juta saja. Berarti modal sendirinya berapa? 90 juta. Nah, disinilah yang disebut sedang-sedang aja. Jadi ya cukuplah, jadi jangan terlalu aman ya 2 kalilah dalam setahun. Maka dari itu ya kita ngutang ya, kalau itu yang ngutang ya paling 2 kalilah setahun gitu ya. Misalkan kita ngutangnya 90, nanti kapan lagi ini baru ini 90 lagi gitu ya. Jadi perputarannya 2 kali aman lah, aktiva lancar aman gitu ya. Jadi nggak terlalu, tapi juga nggak terlalu aman banget. Maksudnya dia berisiko iya, tapi dia untuk nyari aman setahun 2 kali pun boleh bisa dibilang masih aman juga begitu ya. Nah, lalu karena di sini sudah kita tahu hutangnya 90 juta dan modal sendiri 90 juta, EBIT itu 10% dari penjualan sama. Itu adalah 10% dari 200 juta. Penjualan kita tahun depan adalah 10% dari 200 juta. Ya, jadi EBIT-nya adalah 20 juta. Bunganya itu sebesar 12%. Ya, 12% dari mana? Dari hutangnya 90 juta. Jadi 12% dari 90 juta adalah 10 juta 800. Earning before tax-nya 9 juta 200. Nah, pajaknya 25% dari 9 juta 200 adalah 2 juta 300. 9 juta 200 dikurangi
1.306.900.000 rupiah. Maka dari itu 6.900.000 rupiah dibagi 90 juta modal sendiri, yaitu sebesar 7,67%. Keuntungannya meningkat nih, karena kita utangnya kecil, perputaran juga banyak, jadi keuntungan kita bisa banyak. Cuman hati-hati, aktiva lancar, kita harus mulai perhatikan ya. Berputar 2 kali itu aman atau tidak sebagai perusahaan ini. Kalau yang ini mah aman, 6 bulan, 7 bulan masih bisa ya, masih ada kasnya ya. Jadi tidak berputar 2 kali ya. Kalau ini berputar 2 kali ya kita perlu perhatikan aman atau tidak nih, gitu ya. Kasnya, aktiva lancarnya gitu, persediaan gitu, lancar atau tidak. Tapi karena sekali lagi hutangnya kecil, dia juga bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, kalau agresif bagaimana? Agresif, aktiva lancarnya sekali lagi sedikit, ya cuman 40% dari 200 juta. Dia nyimpennya sedikit. Kita bisa kok berputar. Kalau 80 juta, 200 ya 3. Berarti kan 80 juta kalau kali 3 kan 240 juta ya. Misalkan kalau berarti 200 penjualan, berarti dia sudah 2 kali lebih nih. Tiga kali perputar kurang gitu ya. Kurang dari 3 kali dan lebih dari dua kali. Ya, jadi 80 juta dibagi 200 itu udah lebih dari 2 kali. Jadi setahun itu bisa hampir mau 3 kali berputar nih si aktiva lancar. Tapi aktiva lancarnya sedikit nih. Ya. Lalu total aktivanya 160. Jadi utangnya 80. Jadi total utangnya tuh 80. Nah, modal sendirinya pun jadi 80. Nah, disinilah disebut kenapa dia sangat berani, karena dia mempertaruhkan bahwa kita bisa kok berputar secara cepat, itu bisa. Nah, resikonya apa? Pas waktu kita melakukan agresif ini, ternyata perputarannya lambat, perputarannya lama, sehingga kas kita berkurang, di sini jatuh tempo, malah kita telat, kita kena bunga yang lebih besar. Ya, tapi kalau sekarang kalau kita misalkan perusahaan ini benar melakukan agresif ini benar, maka dari itu dia tepat waktu. Coba kita lihat. Maka dari itu EBIT-nya 10% itu adalah 10% dari 200 juta adalah 20 juta. Bunganya karena minjemnya hanya 80, dia bayar bunganya cuma 9.600.000. Earning before tax-nya maka dari itu 20 dikurangi 9.600.000 adalah 10.400.000 rupiah. Pajaknya 25% dari 10.400.000 rupiah adalah 2.600.000. Maka dari itu earning after tax-nya lebih besar dibandingkan konservatif dan moderat, yaitu adalah 7.800.000. Tapi kalau ini tepat ya, perputarannya dihitungnya tepat, perputarannya benar, perputarannya nggak lama, perputarannya tepat waktu, ya dia bisa menghasilkan keuntungan 7.800.000 dan menghasilkan ROE 9,75. Itu dari 7.800.000 dibagi dengan 80 juta. Hampir mau 100% ya. Hampir mau 10%. Dari perhitungan tersebut, ternyata kebijakan agresif memberikan ROE paling besar. Namun demikian, jumlah aktiva lancar yang rendah menunjukkan bahwa likuiditas perusahaan juga rendah. Di mana pembuktian di sini likuiditas rendah? Kita lihat di aktiva lancarnya, teman-teman. Aktiva lancarnya di sini kecil, ya 80 juta. Di sini kalau kita ngomong tepat begitu ya, perputarannya benar, perputarannya cepat begitu ya. Oke, kita bisa bayar nih utang-utangnya. Ya. Nah, kenapa di sini aman, likuiditasnya aman? Kalau misalkan di sini likuiditasnya rendah, kenapa di sini likuiditasnya aman? Ya, di sini pasti kasnya banyak. Kita bisa memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya. Gampang di sini. Kasnya besar, pas jatuh tempo duitnya ada. Ya, walaupun telat-telat dikit, tapi kan dia perputarannya tidak 2 kali ya, hampir 2 kali saja ya, 120 sampai ke 200. Jadi misalkan
jatuh temponya 6 bulan misalkan, atau jatuh temponya misalkan 3 bulan, ya dia telat nih jatuh temponya, perputarannya telat, ya nggak apa-apa, kasnya masih besar, dia bisa bayar pakai kas yang ada. Tapi kalau yang ini udah 80 juta, perputarannya telat, di mana ini kasnya sedikit dan segala macamnya, ya dia tidak bisa bayar kewajiban jangka pendeknya, utang jangka pendeknya, ya dia kelabakan, telat, kena denda bunga begitu ya. Nah, biasanya kalau denda itu kan lumayan besar. Nah, itu hati-hati, dan suatu bukti bahwa likuiditasnya perusahaan rendah ya, lihat dari aktiva lancarnya ya, likuiditas atau total aktivanya. Di sini paling kecil nih 160 juta. Ya, disitulah kita tahu penunjukan atau di mana sih bukti bahwa likuiditas perusahaan rendah. Lihat aktivanya. Untuk lebih jauhnya lihat aktiva lancarnya. Ya. Maka akan meningkatkan risiko ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya. Gitu ya. Ini menjadi contoh soal yang terakhir. Ya, contoh soal di sini nanti ada 2 contoh soal di sini di dalam metode keterikatan dana. Ya. Contoh soalnya begini. Perusahaan Angguna mempunyai rencana produksi 1.200 unit barang per hari. Kenapa saya garis bawahi di sini? Ini harus kalian ingat. Jadi 1.200 unit per hari. Rencana produksi 1.200 unit per hari. Untuk membuat satu unit, kan ini mau dibuat 1.200 unit. Nah, untuk membuat satu unit barang jadi tersebut dibutuhkan 1,5 kilogram bahan baku. Jadi 1 unit itu 1,5 kilogram bahan baku. Kalau 1.200 ya tinggal dikalikan 1,5 dikalikan 1.200, maka berarti berapa kilogram tuh yang kita butuhkan bahan bakunya. Nah, bahan bakunya harganya itu 2.000 per kilogram. Ya, bahan bakunya itu 2.000 per kilogram. Lalu, bahan baku tersebut rata-rata disimpan di gudang 7 hari. Ini kenapa saya merahkan dan saya garis bawahi juga, diingat ya, bahwa di sini ada bahan baku yang disimpan selama 7 hari sebelum masuk proses produksi. Lalu, bahan baku ini diproses nih, diproduksi. Itu lamanya 3 hari. Barang jadi berada di gudang sebelum terjual rata-rata 10 hari. Jadi setelah ini jadi 3 hari, barangnya disimpan di gudang. Berapa hari sebelum terjual? Itu 10 hari rata-rata ya. Itu 10 hari. Selanjutnya, piutang itu tertagih sebanyak 30 hari. Maka dari itu, kita perlu perhatikan 7 hari, 3 hari, 10 hari, dan 30 hari. Kita beli bahan baku, disimpan 7 hari, diproduksi 3 hari, lalu disimpan di gudang 10 hari, dijual sebagai piutang, dan piutangnya tertagih 30 hari. Di dalam teori metode keterikatan dana yang sudah saya sampaikan bahwa kebutuhan modal kerja dengan metode keterikatan dana adalah berapa hari sih kas menjadi kas kembali. Ya, perputarannya dari kas sampai ke kas lagi. Jadi kas dibeliin bahan baku, terus habis itu disimpan, habis itu diproduksi, habis itu disimpan di gudang, habis itu dijual sebagai piutang. Piutangnya tertagih 30 hari itu kan jadi duit lagi. Berarti dari uang awal yang kita beli bahan baku sampai menjadi uang lagi itu berapa hari. Begitu ya metode keterikatan dana. Selanjutnya, upah langsung per unit barang. Upah langsung per unit barang jadi itu sebesar 2.500. Upahnya 2.500 per unit. Biaya lainnya adalah biaya pemasaran tunai sebulan. Ini sebulan ya. Perlu diingat ini sebulan sebesar 15 juta per bulan ya. Sebulan itu 15 juta untuk biaya pemasaran. Untuk biaya administrasi dan umum, sekali lagi sebulan itu adalah 12 juta.
dan biaya lain per bulan rata-rata 9 juta. Kas minimal ditentukan adalah 10 juta. Jadi harus ada kas tuh minimal 10 juta di dompet tuh, di dompet perusahaan itu minimal 10 juta, nggak boleh kurang dari 10 juta. Bagaimana kita menentukan berapa modal kerja sih yang kita butuhkan, yang harus kita siapkan untuk memproduksi 1.200 unit ini tuh berapa modal kerja sih yang harus saya butuhkan. Oke, kita coba selesaikan di sini. Dari contoh tersebut, bisa dicari periode terikatnya modal kerja dan kebutuhan kas per hari. Kita ngomongnya per hari dulu ya. Kita ngomong per hari. Lama bahan baku disimpan itu 7 hari. Lamanya proses produksi 3 hari. Lamanya barang jadi disimpan 10 hari. Lamanya piutang tertagih 30 hari. Maka dari itu kas menjadi kas lagi, itu totalnya adalah 50 hari. Sekarang kita lihat kebutuhan kas per hari. Pak, kenapa kok nyari kebutuhan kas per hari? Begini, pas waktu saya bikin 1.200 unit per hari itu, kan uang saya awal tuh saya pakai tuh, beli nih bahan baku. Besoknya, kan saya kan cuma baru beli bahan bakunya sudah jadi belum? Udah jadi. Contohnya kalau misalkan saya bikin baju gitu ya. Nah, saya beli bahan kain, kan disimpan dulu. Bahan baku kan disimpan 7 hari. Nah, bahan baku yang di hari pertama apakah sudah terjual? Apa sudah jadi? Sudah dijual? Sudah jadi duit? Belum kan? Masih disimpan. Oke, hari pertama beli, hari kedua ya saya ngeluarin uang lagi dari dompet. Begitu juga hari ketiga, saya juga belum dapat uang kan dari penjualan baju saya. Maka dari itu saya keluarin uang lagi yang baru. Hari keempat juga sama. Terus sampai hari yang ke-50. Hari yang ke-50 itu baru tuh uang nyampe. Maka dari itu hari ke-51 itu uang sudah ada. Uang yang sudah ada itu kita bisa belikan bahan baku. Tidak perlu kita mengeluarkan uang kas lagi. Sekali lagi ya, pada hari pertama kita beli bahan baku. Pakai uang, misalkan bahan bakunya misalkan 3.600.000 misalkan ya. Atau 3 juta aja misalkan. Pas hari kedua, si bahan baku ini kan belum diproduksi. Masih tersimpan kan, masih tersimpan di gudang. Belum jadi, belum dijual nih. Jadi udah dapat uang belum? Belum. Maka dari itu kita ngeluarin lagi 3 juta kan? Nah, kita keluarin lagi. Hari ketiga bagaimana? Ya kita keluarin lagi 3 juta. Hari keempat gimana? Ya keluarin lagi 3 juta. Sampai hari ke-50, kita tetap ngeluarin 3 juta. Nah, hari ke-51, hari ke-50 kan udah dibayar tuh. Sudah disimpan, udah diproduksi, terus udah dijual, terus piutangnya tertagih nih. Dapat uang kan? Nah, pada hari ke-51, maka dari itu, karena kasnya udah ada, maka dari itu kita bisa beli bahan baku tanpa kita harus mengeluarkan modal lagi. Nah, maka dari itu berapa sih modal yang kita perlukan selama 50 hari ini yang kita keluarin dari dompet perusahaan setiap hari ya selama 50 hari ini. Yuk kita hitung kebutuhan kas per harinya. Pembelian bahan baku itu adalah 1.200 unit. Ya, bahan baku unit per hari. 1,5 kilogram itu dibutuhkan membuat 1 unit. Harga 1,5, harganya per kilogram itu adalah 2.000. Sekali lagi ya, kan satu hari 1.200 unit nih rencana produksi. Nah, 1 unitnya membutuhkan 1,5 kilogram. Di sini, harga per kilogramnya 2.000. Maka dari itu, saya beli bahan bakunya berapa? 3.600.000. Ya. Lalu, saya bayar upah. Untuk bikin 1.200 unit, itu saya ngasih upah itu per unitnya 2.500. Berarti saya harus nyiapin uang berapa per harinya? 3 juta. 1.200 kali 2.500. Biaya pemasaran. Tapi perlu diingat, tadi biaya pemasaran kan sebulan. Maka dari itu, 15 juta per 30
hari. Maka dari itu sebesar Rp500.000. Pembayaran biaya administrasi dan umum itu juga per bulan. Per bulannya berapa? 12 juta. Kita hitung per hari, yaitu dibagi 30 hari. Berapa per harinya? 400.000. Pembayaran biaya lainnya, rata-ratanya 9 juta. Ya kita bagi lagi 30 hari. Berapa per harinya? Rp300.000. Jumlahnya berapa? Total ini semua adalah 7.800.000. Maka dari itu per hari untuk membuat bahan baku 1.200 dengan upah, biaya pemasaran, biaya administrasi, dan biaya lainnya itu 7.800.000 per hari. Maka dari itu berapa modal yang harus kita siapkan? Rumusnya adalah periode terikatnya modal kerja, yaitu 50 hari, dikali kebutuhan kas per hari, tadi kan kita sudah hitung 7.800.000, ditambah, ini rumusnya ditambah ya, kas minimal sebesar 10 juta. Maka dari itu 50 juta dikali 7.800.000 yaitu sebesar 390 juta ditambah 10 juta totalnya 400 juta rupiah. Maka dari itu modal kerja yang dibutuhkan sebesar 400.000 rupiah. Oke, contoh soal selanjutnya untuk penentuan kebutuhan modal kerja yaitu dengan metode perputaran modal kerja. Kalau perputaran modal kerja kita perlu lihat dalam satu periode akuntansi itu adalah aktivitas perputarannya. Setelah kita tahu aktivitas perputaran, maka dari itu kita bisa menentukan modal kerja. Kita lihat di sini. Di sini perusahaan amanah ada punya neraca dan punya laporan laba rugi. Di sini ada kas tahun 2019 dan tahun 2020, kasnya 185, 215, piutang, persediaan, dan seterusnya, total aktiva. Total aktiva 2019 6.050 dan 2019 6.050. Sama ya. 2020 6.670 dan 2020 6.670. Berarti neraca ini benar. Kita lihat penjualan 20, kita lihat laporan laba rugi, penjualan 24.000, harga pokok penjualan itu 17.000, laba kotor 7.000 yaitu dikurangi di sini sampai menemukan laba setelah pajak. Ya, earning after tax-nya 2.100. Diingat ya, di sini ada untuk neraca ada 2019-2020. Kenapa kita membutuhkan 2 tahun sebelumnya untuk melihat rata-rata? Ya, kita bisa lihat di sini misalkan rata-rata kas ya. Kalau misalkan kita hitung rata-rata kas itu dari tahun 2019 ke 2020 itu berapa? Jadi kalau misalkan neraca itu kan dilaporkan itu akhir itu adalah Desember tanggal 31 Desember 2019. Ini adalah kas akhir. 215 itu menjadi kas akhir tahun 2020. Nah, kas akhir 31 Desember ini itu akan menjadi kas awal di tahun 2020. Tanggal 31 sisanya 185, Pak. Oke, tanggal 1 kita libur, tanggal 2 kita masuk kerja, sudah tersedia kas sebesar 185. Nah, maka dari itu rata-rata kas tahun 2020 berapa? Kas awal ini kas akhir menjadi awal 185, terus kas akhir tahun 2020 itu 205, maka dari itu rata-rata kasnya berapa? 185 ditambah 215 yaitu sebesar 400. 400 dibagi 2 tahun, yaitu rata-rata kasnya itu adalah 200 juta ya, 200 juta rupiah. Itu rata-rata kasnya. Nah, ini kenapa kita butuh 2 tahun ini? Karena akhir akan menjadi awal dan kita bisa lihat rata-rata kasnya ada berapa per tahunnya. Gitu ya. Nah, diingat ya teman-teman di sini. Oke, kita lanjut untuk penyelesaian. Perputaran elemen modal kerja. Perputaran kasnya adalah rumusnya penjualan dibagi rata-rata kas. Ya. Kas turnover ya. Kas turnover itu adalah penjualan dibagi rata-rata kas. Yaitu sebesar 24.000, penjualannya 24.000, rata-rata kasnya tadi 200 ya. 185 ditambah 215 dibagi 2.
Atau kita ulangi di sini, kita lihat penjualannya 24.000, rata-rata kasnya berapa? 185 ditambah 215 dibagi 2. Jadi total akhirnya rata-rata kasnya kan 200 ya. Oke. 24.000 dibagi 200. Itu sebanyak 120 kali. Lalu periode terikatnya gimana? Maka dari itu kan ini 1 tahun nih 120 kali. Maka dari itu kasnya adalah 360 itu dalam 1 tahun dibagi 120. Maka kas ini mempunyai periode terikatnya 3 hari. Ya. Lalu ada perputaran piutang. Ya. Penjualan dibagi rata-rata piutang. Penjualannya kita tahu 24.000, piutangnya berapa? Kita lihat di sini. 770 ini akhir akan menjadi awal ya. 770 ditambah 830, 1.600. 1.600 dibagi 2, yaitu sebesar 800. Rata-ratanya menjadi 800. 24.000 dibagi 800. Sama dengan 30 kali. Ini dalam 1 tahun. Ini kan periode akuntansinya 1 tahun. Bagaimana periode terikatnya? Dalam 1 tahun itu berputar berapa? Berputar 30 kali. Maka dari itu berapa hari sih periode terikatnya? Maka dari itu 12 hari. Piutang itu tertagih, setelah ditagih itu 12 hari. Gitu ya. Terus perputaran persediaan. Penjualan dibagi rata-rata persediaan. 24.000 adalah penjualan, persediaannya kita lihat. 920 ditambah 1000 dibagi 2, hasilnya 960. 960 setelah itu 24.000 dibagi 960 yaitu 25 kali. Periode terikatnya berapa? Dalam 1 tahun 360 dibagi 25 kali. Maka dari itu berapa hari sih? 14,4 hari. Maka dari itu totalnya berapa hari sih dari kas menjadi kas lagi itu adalah 29,4 hari. Dengan demikian, periode terikatnya semua elemen modal kerja adalah 29,4 hari. Maka perputaran elemen modal kerja sebesar 1 tahun 360 itu ada 29,4 hari. Maka berapa kali perputarannya? Perputaran modal kerja ini itu 12,24 kali, Pak. Dalam 1 tahun. Modal kerja itu berputar itu 12,24 kali. Nah, sekarang kita ngomongin tahun 2021 nih. Tadi kan tahun 2019-2020. Nah, 2021 kita mau menjual 30 miliar. Nah, 30 miliar ini itu kita modalnya berapa sih? Karena sudah kita ketahui tahun-tahun kemarin, tahun 2020 itu kita modalnya ini perputaran modal kerja itu 12,24 kali. Kas 3 hari, piutangnya ini 12 hari, persediaannya muternya 14,4 hari. Ya, jadi 29 hari, ini 12,24 kali. Ya, dalam 1 tahun berputarnya 12,24 kali. Oke, maka dari itu, maka kebutuhan modal kerja adalah sebesar 30 juta dibagi 12,24. Itu sebesar 2.450 juta. Jadi kita butuh modal kerja sebesar ini. Ya, jadi per kali ya. Satu kali modal kerja ini. Karena kita punya 12,24 kali. Jadi kita membutuhkan ini diperputar sebanyak 12 kali. Jadi kita bisa memenuhi menjual 30 miliar ini. Begitu teman-teman. Sekian pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya tidak bosan-bosan untuk menyampaikan pesan ini. Stay safe. Ya, selalu jaga jarak, hindari kerumunan, ya, jaga kesehatan, ya, stay healthy, jaga kesehatan, jaga kebersihan, ya, cuci tangan, begitu ya, minum vitamin, gitu. Nah, langsung stay clean nih, jaga kebersihan, pakai masker, cuci tangan, pakai hand sanitizer, begitu ya, terus juga sering-sering mandi juga, begitu ya. Untuk apa ini semua? Untuk menghindarkan kita dari mara bahaya virus COVID-19. Karena di mana saya buat video ini masih dalam pandemi virus COVID-19. Doa saya bagi kalian, semoga kalian selalu bahagia, semoga kalian selalu sehat,
Semoga kalian selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, dihindarkan dari segala mara bahaya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Shalom Aleichem.